warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 6. Teman-teman siapkan buku tema 2-nya beserta alat tulisnya ya. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman-teman lain telah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikan gambar sebelum diwarnai dan setelah diwarnai. Teman-teman perhatikan gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan ya. Pada gambar yang sebelah kiri, gambar masih berbentuk sketsa, sedangkan gambar yang sebelah kanan sudah diberikan pewarnaan. Teman-teman bebas untuk memilih jenis pewarnaan apa yang teman-teman sukai. Perhatikan gambar-gambar di atas. Gambar-gambar sebelah kiri merupakan gambar sketsa yang telah disempurnakan. Gambar-gambar sebelah kanan merupakan gambar-gambar yang telah diwarnai. Pada halaman berikut, kamu akan melihat gambar-gambar yang diwarnai telah disusun menjadi cerita dengan ditambahkan teks cerita. Berikut hasil gambar cerita yang telah diberikan warna dan diberikan cerita. Dari gambar 1 kita bisa melihat Jaka dan Rudi diberi gambar harus diwarnai bersama. Gambar 2, Jaka mulai mewarnai gambar namun Rudi masih saja bermain. Gambar 3, teman-teman lain selesai mewarnai. Selesai Bu Guru. Gambar 4, Rudi meminta maaf pada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain gambar kita belum selesai diwarnai. Iya Rudi, ayo kita selesaikan. Itulah isi dari gambar cerita yang telah disempurnakan. Antara cerita dan gambar harus ada keterkaitan ya. Dari cerita bergambar di atas terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap bertanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan kita hingga dewasa nanti. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Apa akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat? Diskusikan bersama kelompokmu, lalu bandingkan dengan hasil diskusi kelompok-kelompok lain. Contoh akibatnya jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah adalah siswa dapat dimarahi oleh guru, atau siswa tidak mendapatkan teman karena tidak bertanggung jawab. Di dalam rumah, anak-anak bisa saja dimarahi orang tuanya, dan tidak adanya kebersihan dan kerapihan di rumahnya. Dan di dalam masyarakat, untuk anak-anak yang tidak bertanggung jawab, biasanya tidak ada teman yang ingin mendekatinya. Itu salah satu contohnya. Teman-teman bisa mengembangkan contoh-contoh yang lain ya. Selanjutnya ayo renungkan. Sikap apa yang kamu pelajari hari ini? Berdasarkan cerita bergambar yang telah kita baca, maka sikap yang telah kita pelajari hari ini adalah sikap melaksanakan tanggung jawabnya di sekolah, di rumah, dan dalam masyarakat. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Tanyakan kepada kedua orang tuamu, apakah selama ini kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab atau belum? Nah, jika belum, mintalah saran kepada orang tuamu untuk memperbaikinya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.